Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita, karena kita bangun dalam keadaan sehat dan kita bisa menghirup udara segar meskipun sekarang lagi snew masih ya. Kalian bisa lihat di belakangku, masih snew. Kasih tunjuk ya. Penuh. Jadi kursi-kursinya juga kelihatan. Aku kasih lihat ke bagian sana ya. Orang lagi bersih-bersihin, itu kedengaran suaranya. Ya, penuh. Di atap-atap juga penuh semuanya. Oke. Tadi aku udah kasih lihat salju-saljunya ya, walaupun keadaannya di sini sekarang lagi dingin dan kalian masih lihat di situ saljunya yang masih tebal sekali dan di luar juga ya. Kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, maksudnya nanti di channelku yang satunya di Ulisian Braban ya, di situ nanti di luar, tapi itu bukan di saat sekarang karena itu aku ambil videonya di waktu yang lampau, kalau nggak salah sekitar 2017-an atau 2018 gitu. Jadi masih aku simpan, nanti aku kasih lihat ke sana ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk firman Tuhan di video yang lalu ya. Di video yang lalu itu tentang kesan pendengar. Jadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu merasa terkesan karena mereka kok berbeda ya dari ahli-ahli Taurat kita yang biasanya. Jadi setelah mereka mendengar firman Tuhan dari setiap perkataan Tuhan Yesus sendiri, mereka itu membandingkan dengan ahli-ahli Taurat mereka itu sangat berbeda ya. Makanya aku bilang mulai dari pernyataan Tuhan Yesus, dia tidak menyudutkan orang, dia malah mengajar orang supaya melakukan ya. Jadi bukan seperti kayak ahli-ahli Taurat yang selama ini mereka dengar ya. Jadi itulah perbedaannya. Dan ahli-ahli Taurat hanya berbicara saja ya, tapi perlakuan mereka seperti aku bilang tidak ada. Bahkan mereka kan nggak kenal siapa itu Yesus sendiri. Nah, jadi itu tadi aku bilang, kita jangan hanya membaca, kita jangan hanya mendengar, tapi pelaku firman. Itu yang paling penting. Kemudian di selanjutnya itu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi pada saat si sakit kusta ini datang, karena dia sudah mendengar ya dari banyak informasi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan banyak penyakit. Dan dia langsung dia bilang, kalau engkau mau Tuhan, pasti aku akan tahir. Jadi dia datang dulu, dia kasih tahu sama Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti tahir. Dan Tuhan mau gitu loh. Karena apa? Tuhan sendiri sudah bilang, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Sesimpel itu kok. Jadi bagi kita yang mau kesembuhan, bagi kita yang mau kepintaran atau akal budi hikmat kebijaksanaan, kita cari aja, kita minta aja sama Tuhan karena Tuhan akan memberikan. Ya kalau kita nggak minta, ya memang Tuhan tahu, tapi kalau kita hidupnya jauh dari Tuhan, bagaimana kita mau mendapatkan berkat itu? Karena kita mau dulu. Karena Tuhan memberikan kita free will atau pilihan, kehendak kita yang mau yang mana gitu loh. Apakah kita pilih si jahat atau pilih Tuhan Yesus ya, yang baik, jalan yang benar. Ya kalau kita sudah pilih jalan yang benar, kita harus kuat ya, kita harus kalau dibilang vasthouden ya dibilangnya, kalau bahasa Belanda itu kayak holding ya, kita harus keep it ya, kita harus pegang kuat-kuat, erat-erat gitu loh. Nah, kita lanjutkan ya di firman selanjutnya. Kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih anak-anakmu di sini mengucap syukur pagi ini Bapa.
Kami boleh bangun, kami sehat Bapa, kami menghirup udara segar. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Dan kami akan melanjutkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dan kami mendekatkan diri kepadamu Bapa. Hapuskan segala dosa dalam pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi kita lanjutkan di sini ya, di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi ini jelas banget ya di sini. Seorang perwira, ya perwira itu lebih tinggi pangkatnya daripada prajurit yang biasa gitu ya. Tapi dia menyayangi atau mengasihi daripada bawahannya. Bawahannya itu juga diperhatikan sama dia, bukan hanya dia aja mau yang diperhatikan atau dituruti ya. Nah, itulah perwira sejati. Kemudian, pada saat si prajurit atau bawahannya itu sakit, bahkan dia merelakan untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Nah, di sini juga sebagai seorang pemimpin, kita belajar dari seorang perwira ini. Dia rela meluangkan waktunya mencari penyembuhan ya. Dan kemudian yang hebatnya lagi, pada saat dia datang menemui Tuhan Yesus, dia bilang, "Hambaku atau prajuritku, bawahanku sedang sakit, tolong sembuhkan." Dan Tuhan Yesus bilang, "Oke, aku akan datang nanti ke rumahmu." Tetapi si perwira ini mengatakan, "Aku tidak layak menerima engkau di rumahku." Karena dia merasa orang berdosa, dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang suci, yang luar biasa ya, gitu loh, yang gak punya dosa. Jadi dia tuh merasa dia itu gak layak. Dan dia cuma bilang, "Perintahkan sajalah. Kalau engkau sudah perintahkan, pasti akan terjadi. Karena aku adalah seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku memerintahkan bawahanku untuk datang, pasti dia akan datang. Jika aku memerintahkan bawahanku pergi, pasti dia pergi. Jika aku memerintahkan bawahanku itu kerjakan ini, pasti dikerjakan," katanya. Jadi perintahkan aja. Jadi dia merasa kalau Tuhan Yesus itu adalah atasannya. Jadi perintahkan aja sama aku, pasti itu terjadi. Hebat ya. Dan pada saat Tuhan Yesus itu bilang, "Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di bangsa Israel." Kalian kalau baca, bangsa Israel itu ada bangsa pilihan. Kalau sudah bangsa pilihan, artinya dia itu udah, kalau seperti orang tua contohnya, dia pasti punya anak-anak, namanya anak-anak kandung. Ya, jadi bangsa Israel itu seperti anak kandung. Dan bangsa yang di luar Israel itu seperti, katakanlah itu bukan anak kandungnya atau anak tirinya.
Tetapi kalau anak kandungnya itu tidak mempunyai iman atau tidak mengenal orang tuanya, ya, dalam arti kata, mereka itu kan bangsa Israel sudah diselamatkan dari bangsa Mesir, ya, perbudakan menuju ke tanah Kanaan, artinya sudah dituntun mereka di sana. Tetapi perlakuan mereka menyakiti hati Tuhan atau tidak berkenan, ya, tidak melakukan kehendak Bapa, sehingga mereka apa? Dibilang dibuang, ya. Di situ sudah dikatakan bahwasanya bangsa yang dari timur dan barat akan sama-sama makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Jadi kita, ini kan kita orang timur ya dan orang barat ya, bukan daerah Israel sana. Katanya kita yang akan duduk makan bersama Bapak kita, Bapak orang percaya, Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Jadi kayak kita satu meja bareng sama mereka nanti. Ya itu tadi aku bilang, bangsa Israel yang dibilang bangsa pilihan tadi, mereka kalau di sini katanya akan dicampakkan. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada ratapan dan gertakan gigi, ya. Ibaratnya di sana itu neraka ya, bukan surga lagi. Makanya aku bilang di sini, walaupun kita sudah dipilih dari lahir ya, udah di keluarga Kristen terang, tapi kalau perbuatan kita itu nol, ya kita nggak berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu menyedihkan. Makanya dibilang harus lakukan, itu aja. Gak ada di sini dikasih tahu Tuhan, kau harus hafal firman Tuhan ini, kau harus ini ya, kau harus tahu ayatnya di mana gini. Nggak kayak gitu. Jadi kamu baca, kamu lakukan, gitu aja. Bukan hafal ibaratnya di luar kepala atau di dalam kepala, tapi perlakuannya jauh daripada kehendak Bapa. Itu tidak berkenan. Jadi yang melakukan ya, bahkan dibilang kita yang tadinya bukan bangsa pilihan ya, kita ini kan orang Indonesia gitu loh ya, bukan orang Israel ya. Kalau di Alkitab itu orang Israel di situ ya, bangsa pilihan. Tapi di sini dibilang nanti bangsa dari timur dan barat yang akan sama-sama duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Jadi kalau kita lakukan dari sekarang firman Tuhan, menyenangkan hati Bapa kita, melakukan kehendaknya, kita akan duduk makan bareng bersama Bapa orang percaya ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Tentunya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sangat menyenangkan karena kekekalan sudah di pihak kita. Nggak mudah, tapi kita harus mau. Makanya dibilang mau dulu, mau ya. Perwira ini mau, dia datang, dia temui, dia cari Tuhan Yesus itu ya. Kalau nggak dicarinya emang ketemu? Enggak kan? Ya cari dulu, kita mau dulu, melakukan dulu, cari Tuhan gitu loh. Dia cari Tuhan, dia katakan dengan imannya. Lalu Tuhan bekerja. Kalau kita nggak cari, gimana kita mau dapat? Sedangkan kita cari aja belum tentu dapat loh. Jadi butuh yang namanya ketaatan. Kalau kita taat sama Tuhan ya, walaupun dengan bercucuran air mata, menangis ya, dengan segala kekurangan ya, Tuhan pasti mau, Tuhan pasti tolong. Walaupun kita, makanya aku bilang semarah apapun lebih baik kita diam. Makanya dibilang di ayat yang aku taruh di profilku itu, biarlah kamu marah tetapi tetaplah diam di tempat tidurmu. Berkata-katalah dalam hatimu, jangan melakukan dosa. Jadi kalau kita marah, jangan kita berkata banyak dalam artian inilah itulah, nanti kita nyesal. Lebih baiklah kita diam, kita berpikir. Nanti kalau sudah tenang baru dibicarakan. Karena kalau marah-marah kita lagi marah, terus kita ngomong ini dan itu, terakhir kita menyesal. Dan kata-kata itu nggak bisa ditarik kembali. Aku banyak belajar dari situ, jadi kesal-kesal, aduh kok kesal banget misalnya contohnya kayak gitu. Jadi aku diam aja lah, aduh daripada nanti aku nyesal gitu. Lebih baik lah aku sabar dulu, contohnya kita tahan dulu kemarahan kita dalam artian bukan tahan jadi penyakit ya, bukan. Tapi bicarakan pelan-pelan, lihat kondisinya. Kalau memang itu baik, komunikasikan sama Tuhan. Apakah aku bicara seperti ini baik Tuhan? Apakah jika aku mengatakan seperti ini baik nantinya atau sesuai kehendak-Mu kah? Aku sering seperti itu karena
kalau kita mau dari daging ini hanya sebatas ibaratnya asbun, asal bunyi, nggak jadi apa-apa. Karena kan setiap apa yang keluar dari mulut kita itu bisa terjadi. Karena itu yang jadi keyakinan kita gitu loh. Dan lebih baik kita katanya memberkati daripada mengutuki. Karena itu kehendak Bapa, bukan mengutuki itu kehendaknya si jahat ya. Nah, biarlah ini juga jadi perenungan kita. Aku tidak usah banyak-banyak lagi untuk menerangkan, karena lebih baik kita merenungkan firman ini dan kita lakukan. Dan biarlah kita ingat selalu, kita mau selalu melakukan. Nggak mudah, memang nggak mudah. Bagi aku juga nggak mudah, tetapi kata Tuhan, hendaklah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Jadi setiap kita pun marah, kita doa aja, aduh Tuhan ini bagaimana, aku rasanya mau marah, mau meledak ini, hati ini mau begini-begini gitu. Tetapi kita katakan sama Tuhan dalam doa, ajar aku Tuhan, kendalikan diriku supaya aku berkenan kepadamu. Jadi kata Tuhan, mintalah maka akan diberikan. Segala sesuatu kita perbuat juga yang ingin kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Atau kalau orang mau baik sama kita kan harus baik dulu. Kan itu intinya pelajaran kita ini, lakukan yang baik dulu. Bahkan lebih lagi. Bahkan kalau ada orang yang menjahati kita nggak boleh melakukan. Ini berlaku kepada siapa saja ya. Jadi kalau misalnya mau kita bilang, lakukan firman Tuhan, kalau setiap orang melakukan firman Tuhan, pasti nggak ada yang namanya lagi musuh. Karena kalau orang sudah lakukan semuanya itu, udah pasti baik semuanya. Masalahnya kita punya daging, yang daging nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang kita tuh kayak pronya itu atau mengikuti si jahat ya. Dan Tuhan tidak berkenan kalau kita jauh daripada dia atau mengikuti si jahat ya, bukan melakukan kehendak Bapa. Inilah doa dan harapan kita menjadi bahan perenungan buat kita, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Bapa kita yang di surga. Terima kasih, kita berdoa. Bapa di surga, puja dan syukur anakmu panjatkan pada hari ini. Pagi ini ya Bapa, walaupun banyak salju turun dan cuaca sangat dingin, tetapi Engkau memberikan kesehatan bagi kami Bapa. Bapa, ajar kami supaya kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami mau Bapa melakukan kehendak-Mu. Seperti seorang perwira ini, karena dia mau dan dia yakin bahwa Engkau dapat menyembuhkan bawahannya. Dia meluangkan waktunya Bapa mencari-Mu. Dan walaupun dia seorang perwira dan yang sakit itu adalah bawahannya, tetapi dia memperhatikan Bapa. Ajari kami Bapa, meskipun kami posisinya di atas dan kami memperhatikan juga yang di bawah. Bapa, kami banyak kelemahan, kami banyak melakukan dosa. Ampunkan segala dosa itu Bapa, supaya kiranya kami dapat layak untuk dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di firman selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.